Halo Kidalers, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku partneran sama Handoko, dan di sebelah sana ada Kiki dan Jojo. Jojo ini aku baru kenal hari ini ya. Iparku juga namanya Jojo dan nama lengkapnya adalah Joyce. Mamaku juga namanya Joyce, tapi panggilannya bukan Jojo. Nggak tahu ini Jojo namanya aslinya siapa, aku nggak tahu. Kemarin soalnya kenalan cuma namanya Jojo. Oke, aku akan kasih nama Jojo di sini. Karena aku baru kenal, jadi aku nggak tahu permainannya dia itu seperti apa. Dan kalau kita main tampelan atau pemanasan sebelum main, kalau di pertandingan resmi kan ya sama pasangannya ya kalau mau tampelan. Tapi kalau di sini kan tampelan sama musuhnya. Itu bisa jadi kesempatan kita untuk mempelajari teknik-teknik dan skill dari lawan kita. Kayak di sini aku cobain kalau dia nerima smash gimana, terus kalau kita kasih lob serang, mengembalikannya, gerakannya itu bagaimana, kita amati semua. Terus dikasih bola-bola yang mungkin nggak terduga gitu, dia bisa siap atau enggak, atau mungkin bisa mengembalikan tapi mengembalikannya nanggung atau enggak, itu kita bisa pelajari sebelum kita bermain. Jadi waktu main kita ngirit waktu untuk mempelajari atau punya taktik serangan buat lawan ya. Ya paling enggak bisa cover sekitar 10% lah maksimal mengenai skill lawan kita itu kayak apa. Oke, aku cepetin aja videonya biar nggak kelamaan ya. Jadi sekarang kita mulai 0-0. Nah, Doko kalau habis ngelob itu dia sering kali kesulitan untuk maju. Karena aku juga jarang main di grup ini ya, jadi kayaknya Kiki itu walaupun dulu pernah main sama aku, pasti udah lupa aku mainnya kayak gimana. Jadi sama-sama aku juga nggak tahu perkembangannya Kiki, dan kalau Jojo kan ya anak yang baru ya, jadi aku juga nggak tahu mainnya gimana. Jadi di awal-awal game ini mungkin aku masih menebak-nebak dan lawan juga menebak-nebak. Kira-kira yang bakal lebih banyak diincer yang mana. Soalnya kita kalau mau menang ya pasti ngincer yang lebih lemah. Lebih lemah itu secara skill atau mungkin langkahnya lebih lemah, itu kita incer. Karena topik video kali ini adalah cara mengincer dengan sepenuh hati. Jadi kita amati dari lawan itu bakal ngincer siapa, ngincer aku atau ngincer Handoko. Mungkin aku akan awali dengan pertanyaan buat kalian ya. Yang pertama, sebenarnya ngincer salah satu dari lawan itu boleh nggak sih? Nah, mungkin dari sebagian besar kalian bakal jawab ya boleh dong, dan tentu saja kita harus ngincer salah satu dari lawan biar kita bisa menang. Ya bagus, saya juga berpendapat seperti itu. Ngincer salah satu dari lawan, khususnya yang lebih lemah. Kalau lawannya ya sama-sama kuat, ya mungkin nggak semua ini ya skill itu mereka bisa sama, tapi sama-sama kuat, punya kelebihan dan kekurangan tersendiri. Terus siapa yang diincar? Ya pertanyaannya mungkin kurang tepat ya kalau siapa, tapi yang lebih baik kita patut pertanyakan adalah incer apanya lawan. Jadi misalkan lawan yang A smashnya keras tapi defense-nya buruk, ya kita bakal incer dia untuk nerima smash, bukan malah dikasih bola-bola lob ke arah pemain yang itu. Kalau misalnya pemain satunya main netnya bagus,
Lalu kita incer apanya ya, kita incer kasih bola-bola di setengah atau datar-datar ke arah belakang. Jadi jangan dikasihin ke depan. Kalau terpaksa kita ngasih depan ya jangan tanggung. Pertanyaan kedua adalah seberapa efektifkah kita bisa dapetin poin kalau kita ngincer salah satu dari lawan. Mari kita analisa bersama melalui permainan ini. Kalau teorinya ya, misalkan lawan itu jaganya kiri kanan, ya kita kalau ngincer salah satu pasti ditempatin ke belakang dan depan. Soalnya pemain yang jaganya kiri kanan wajib jaga depan belakang. Nanti kalau dikasih depan belakang terus dengan harapan mereka bakal capek atau salah satu dari lawan yang kita incer itu bakal capek terus mati-mati sendiri. Atau yang kedua, ketika lawan posisinya kiri dan kanan, kita kasih ke tengah-tengah lapangan atau ke kolom kiri atau ke kolom kanan double. Dan tentu saja kalau posisinya depan belakang, ya kita akan tempatin ke kiri dan kanan lawan. Itu pasti efektif, soalnya lawan akan lari-lari ke kanan dan ke kiri. Teori berikutnya, kalau ini teori dari aku sendiri ya, jadi gak ada dari di buku kayak buku pedoman BWF itu gak ada. Kalau pengalamanku sih kita ngincer salah satu dari lawan terus menerus itu bisa jadi nggak efektif, soalnya kadang ada pukulan-pukulan tertentu yang kita nggak bisa nempatin ke arah situ. Jadinya kalau maksa ke arah yang situ, ke arah yang lawan yang kita incer gitu, nanti kita bakal mati sendiri, soalnya jadi lebih sulit pengembalian yang sebenarnya mudah jadi lebih sulit. Contohnya ya, misalkan ada bola yang tanggung di dekatnya net, terus kita nyemes ke arah lawan yang defense-nya nggak seberapa bagus, tapi ternyata lawannya berhasil mengembalikan dan kita nggak siap. Bandingkan dengan kalau ada bola tanggung di depan net tapi kita kasihnya itu netting atau dikasih di dekat net, itu pasti lebih efektif daripada kita nyemes tapi bisa dikembalikan atau malah out. Nah, itu kayak tadi Handoko kan sempat mau nyemes ke arahnya Kiki ya, tapi ternyata malah out. Kalau aku disuruh memilih mending ngincer seseorang atau ngincer ke ruang yang kosong, aku akan pilih ngincer ke ruang yang kosong. Kecuali kalau aku yakin 99% bola semesanku akan mati ketika aku nyemes ke arah satu orang yang aku incer. Tapi aku lebih seneng pakai prinsip arahin ke ruang yang kosong. Itu kayak misalkan maling ya, maling kalau mau nyuri ke rumahnya orang, dia akan lihat ada orangnya atau enggak. Kalau enggak ada orangnya baru dia masuk. Nah itu maling yang pinter, yang bijaksana. Tapi kalau rumahnya ada yang jaga, terus malingnya nekat masuk, berarti kan ada kemungkinan kalau malingnya ketangkep atau kepergok lah. Nanti kepergok mungkin pemilik rumahnya memang udah tua atau gak bisa apa-apa, tapi kan ada warga sekitar yang mungkin bisa ngebuki malingnya. Jadi ya terlalu ada resikonya lah. Kalau malingnya bawa senjata tajam mungkin lebih banyak peluangnya untuk menang atau sukses
memalingi rumah orang. Nah, kayak di sini kan sama Handoko di blok. Nah, kalau dari Jojo mau ngincer Handoko itu kan harusnya di net. Tapi kan sama dia dibuang gelap. Kalau di permainan ini yang di set 1 kayaknya lawan itu masih equal atau ngasih bola-bolanya itu masih gantian, kadang ngasih ke aku, kadang ngasih ke Handoko. Jadi aku belum bisa pastikan mereka benar-benar ngincer salah satu dari kita atau enggak. Mungkin kalau udah kalah jauh baru mereka punya taktik ngincer salah satu dari kita. Oke, daripada nungguin ada kejadian baru aku bisa berkomentar, mending aku kasih masukan sekarang aja ya. Jadi kalau menurutku kita ngincer ke salah satu orang itu terus menerus itu nggak efektif. Soalnya ada beberapa pukulan yang kita memang sulit untuk menempatkan bola ke arah tertentu. Jadi mending main safe aja. Kalau memang nggak bisa nempatin ke arah orang itu atau ngincer ke arah orang itu, kita sebaiknya main safe. Terus yang berikutnya, tips berikutnya adalah kalau kita ngincer salah satu dari lawan, baik kita incer misalkan 3 kali pukulan ke arah dia terus atau ke arah yang bakalan dia ambil ya. Karena aku tadi udah bilang kalau posisinya kiri kanan, aku akan tempatin ke depan belakang dari garisnya orang yang aku incer, biar dia yang lari-lari gitu. Tapi habis 3 atau 4 kali pukulan ke arah orang itu, kita sebaiknya nempatin ke arah orang yang satunya biar dia itu nggak siap. Karena kalau yang diincer dia bakal kerjanya lebih efisien, dan karena dia kan gerak ya, jadi lari-larinya bisa lebih cepat karena udah lari. Tapi kalau yang nggak diincer biasanya itu lebih banyak pasif. Kayak kemarin tuh aku main sama Valen. Ketika Valen diincer, dia naikin bola terus nurunin bola, naikin bola, naik turunin bola. Tapi sama lawan itu dikembalikan ke Valen terus. Jadi aku yang jaga atau partnernya bakal, kalau Valen naikin bola ya aku geser, tapi kalau nurunin bola aku kan maju ke tengah. Jadi aku gitu terus, ada 4 atau 5 kali geser, balik jaga depan tengah, geser, balik jaga depan tengah gitu terus. Tapi sewaktu aku yang diincer sama lawan, jadi aku dikasih bola terus, dan aku kan mainnya nggak selalu ngelop terus ya, jadi kadang ngelop terus kalau ada kesempatan enak baru aku drop shot. Nah, waktu itu Valen nggak siap atau dia itu kurang rajin pindah-pindah kayak aku. Jadi dia cuman di tengah aja, terus tahu-tahu bolanya aku angkat, dia malas untuk ke belakang. Nah, dan akhirnya sama lawan itu langsung ditempatin ke daerah sebenarnya coverannya Valen, tapi yang malah ditinggal. Jadinya kita mati atau kehilangan poin. Oke, di set kedua ini kita mulai lihat ya, kalau bolanya lebih sering dikasih ke Handoko. Dan sekali kasih net yang agak jauh dari aku biar aku juga gerak. Habis aku net terus dikembalikan ke Handoko lagi. Nah, ini sebenarnya bolanya tanggung. Kalau memang benar-benar mau ngincer Handoko, di sini Jojo harus lebih cepat ngambilnya dan nyemes ke arah kiri atau di daerah kanannya Handoko. Nah, ini bagus sebenarnya dari Jojo. Aku yang terlalu bersemangat jadi kurang menekik tajam, bolanya malah out. Nah, itu cukup efektif ya, makanya aku bilang jangan selalu ditempatin ke orang yang sama terus.
Nah ini contoh yang aku bilang saat-saat tertentu kita nggak bisa nempatin ke arah orang yang kita incar. Kalau mau ngincar Handoko harusnya Jojo ngasih ke net silang, tapi kan posisinya nggak memungkinkan ya. Yang paling aman memang diangkat atau dibuang bolanya. Ini ada sedikit kesalahan dari Kiki karena Jojo ngangkat bola tapi Kiki nggak mau misah atau ambil yang di kanan. Harusnya Kiki yang ambil di kanan itu. Kalau model kayak gitu Kiki di depan jadi kayak mix double. Terusnya ini kan women double lawan sama men's double. Nah kalau kita maunya ngincer lawan yang satu itu kita nggak boleh main ini ya, main nyemes-nyemes terus ke arah dia. Mungkin kalau defense-nya buruk ya gak apa-apa lah, tapi kalau defense-nya bagus diarahin nyemes ke arah dia mungkin malah jadi enjoy. Soalnya udah keenaan, oh gampang dikembalikan, jadi udah 100% siap kalau mau disemes. Yang lebih efektif sebenarnya ya kita mainnya itu semes terus drop shot terus lob. Nah itu kalau kita mainnya nyerang-nyerang ke satu orang dibilangin partnernya. Kalau kita mau ngincer yang satu orang itu, jadi kamu siap-siap jaga di depannya orang itu. Nanti kan misalkan orangnya juga yang diincer juga pandai, misalkan ngangkat bola atau defense-nya itu enggak cuma lurus saja tapi bisa kasih silang, tapi masih ngelob, jadi lob terus lob silang gitu ya. Yang pemain yang belakang lawannya harus nurunin bola terus, mungkin silang lurus tapi tetap ke arah orang yang diincer itu terus sampai mungkin ada kesempatan defense-nya nggak seberapa bagus, baru pemain yang tadi jaga di depan bisa serobot. Nah waktu nyerobot mungkin supaya nggak out ya, kadang-kadang karena kita terlalu semangat, supaya nggak out kita nyemesnya ke arah yang nggak kita incer, itu lebih efektif daripada nyemes ke arah yang kita incer. Ini nggak selalu seperti itu ya, kadang-kadang memang yang kita incer kita semes juga efektif, tapi untuk menghindari bolanya itu out, jadi biasanya kalau aku bakal semes ke orang yang satunya. Terus kalau kita ngincernya itu coba dikasih belakang terus depan belakang kayak gitu ya. Itu kan cuman dua ya, kayak A B gitu aja. Itu mau di mix ya gak apa-apa, misalkan A B B atau A B A B gitu, itu gak apa-apa ya. Itu cuma satu metode kreativitas saja ya, jadi nggak selalu A B gitu terus, tapi A B gitu gak apa-apa. Soalnya kalau kita monoton bisanya cuma ngasih ngelob 2 kali terus drop shot sekali, ngelob 2 kali terus sekali. Nah kalau kita mainnya seperti itu, lawan itu bakal siap dan nungguin. Aku udah sering lihat lawan kalau nggak terlalu kreatif ya, ngasih bolanya itu cuman kayak Jojo gitu, di drop shot terus aku tungguin di depan. Kalau waktu pas aku di depan ya, aku tungguin di depan langsung aku serop. Nah kalau kita bisa dapat yang kita incer itu ditempatin ke belakang ya, kita incer ke backhandnya dia. Maksudnya kita incer ke forehandnya dulu, lalu kasih cepet ke arah backhandnya dia, biar dia mengambilnya itu pakai backhand. Ini ya gerakan backhand. Kalau mereka siap, kita kasih ke daerah backhand, tapi nanti malah lawannya pakai forehand mukulnya kalau mereka siap. Tapi kalau jauh pasti dia pakai pukulan backhand. Walaupun pukulan backhand itu dari lawan mungkin
backhandnya bagus ya, tapi biasanya karena nggak dilihat arahnya itu mungkin nggak bagus, walaupun pukulannya bisa tinggi dan ke belakang tapi arahnya mungkin kurang bagus karena lawan yang pakai backhand biasanya nggak lihat ke daerah lawan kan, soalnya pandangannya pasti ke samping atau ke belakang lapangan. Yang penting kalau kita ngincer lawan harus dua-dua sepakat ngincer yang mana dulu, terus harus nungguin. Nah di sini aku sebenarnya nggak bermaksud ngincer Jojo, tapi kira-kira kayak gini. Kita kasih ke daerahnya yang mereka bakal kesulitan, lalu kita harus siap-siap untuk nyemes atau nungguin. Kalau kita mainnya nggak jemput-jemput bola gitu, bakalan sulit, apalagi kalau lawannya skillnya jauh lebih tinggi dari kita ya. Kita harus mainnya lebih cepat, sebenarnya itu kayak kompensasi, salah satu cara supaya kita bisa menang walaupun skillnya dari kita masih kurang bagus. Ini aku ulang videonya ya supaya kalian bisa nangkep apa yang aku omongin. Di sini kelihatannya mereka mainin bola dulu, baru ngincer salah satu yaitu Handoko. Handoko angkat bola sama Jojo dikembalikan ke Handoko lagi, jadi lobnya lurus. Terus dibawa ke sebelah sana supaya Handoko ngambil backhand, lalu pasti disemes. Karena defense-nya bagus, terus dikasih ke daerah yang lumayan jauh dari aku, jadi aku nggak kegampangan ngambil. Terus itu juga bagus, sama jujur di kocak Handoko. Nah ini bagusnya Kiki, dia nggak ngincer Handoko lagi karena Handoko kan udah gerak, sedangkan aku kan nganggur, terus dikasih di tempat yang nggak terduga, jadinya aku kaget dan nanggung. Kalau udah nanggung, partnernya wajib untuk langsung nimpali. Jadi apa yang udah diplot ya, kalau partnernya itu kira-kira modenya itu mode ngolah-ngolah bola terus nyerang, berarti itu sekarang udah ganti dari muter-muterin bola terus nyerang. Itu kalian juga wajib alert atau ikutan nyerang juga. Ini ada sedikit miss dari Jojo ya, dia habis ngambil yang di kanan tuh harusnya langsung kembali ke tengah. Mungkin karena dia habis ngelob, harapannya Kiki itu pindah ke kiri, tapi karena aku sering kali kan ngelobnya juga nggak terlalu tinggi ya, aku sering kali ngeblok silang, jadi bola drive biasanya aku langsung silang. Mungkin Kiki mau cegat, dan memang udah dicegat bisa, cuman kalau yang pemain depannya di luar skenario atau nggak umum, kita wajib ngisi ke ruang kosong, nggak bisa kayak nyalain ini salahnya siapa dan siapa. Pokoknya peraturannya adalah kita harus ngisi ruang yang kosong biar nggak bolong gitu. Nah kalau kita tahu lawan itu nggak seberapa bagus di netting ya, apalagi kalau dikasih dadaan majunya itu lambat, itu kita jangan langsung kasih ke depan dulu, tapi kasih ke mungkin ke partnernya lawan, terus baru kasih ke depannya lawan yang nggak bisa maju, itu nanti lebih efektif. Kalau langsung dikasih ke depannya lawan yang nggak bisa maju, nanti dia bisa ambil malah. Cara yang efektif berikutnya juga ngincer sama-sama, keduanya itu juga diincer, itu nggak apa-apa. Jadi kalau posisi lawan lagi defense ya kan, jaga kiri kanan gitu, kita nyemesnya ke arah yang baju biru, terus nanti ke arah yang baju hijau gitu, terus gantian biru hijau. Tapi kalau aku sarankan ya, nyemes itu jangan ke orangnya, tapi ke sebelah kirinya. Kalau di sini ya,
sebelah kanannya Handoko, lalu di tengah-tengah aku dan Handoko, lalu di sebelah kiriku. Jadi ada 3 titik di kiri, tengah, kanan, kiri, tengah, kanan. Nanti kalau masih nggak berhasil juga, kalau nyerang kayak gitu, kita kasih ke drop shot di tengah-tengah lapangan supaya lawan itu tabrakan atau bingung. Oke guys, gitu aja videonya udah berakhir. Semoga membantu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.